Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau ingin menanyakan langsung nih terkait bagaimana sih eh, apa ya yang perlu misalkan mungkin ada kiat-kiat dari Prof. Heru selaku praktisi dari SDM ya, beliau ini luar biasa praktisi SDM. Kira-kira kiat-kiatnya atau triknya untuk leader di masa krisis terutama di masa pandemi ini yang paling penting supaya menumbuhkan work engagement-nya kepada para bawahan itu dengan cepat itu harus seperti apa, Prof? Gitu. Apa yang harus kira-kira dimulai dulu dari leadernya itu harus bagaimana begitu? Oke, baik, saya mungkin share mengenai modal yang harus kita punya pertama kali adalah Ya. sebetulnya tadi saya menyampaikan soft skill itu penting. Memang soft skill itu ada yang tadi terkait dengan integritas ya. Jadi kita kejujuran ini harga yang paling mahal, jujur, integritas itu mahal. Ini soft skill. Yang kedua, soft skill kedua adalah achievement. Bagaimana kita itu optimis, kita menatap masa depan itu penuh seperti melihat matahari pagi ya. Jadi hari ini kita bersyukur, lihat masa depan seperti melihat matahari pagi, lihat masa lalu kita memaafkan dan menuai hikmah. Nah ini saya kira menjadi hal yang penting. Terus yang ketiga, kita harus punya basic skills. Basic skills itu apa? Kalau saya ini orang manajemen, maka saya harus menguasai ilmu manajemen di level basic paling enggak. Karena yang lainnya kita bisa learning by learning to learn ya. Jadi kita bisa terus belajar, tapi basic ilmunya kita harus kuasai. Jadi teman-teman mahasiswa, apalagi masih S1, S1-nya ya ilmu basic-basicnya dikuasai. Ilmu basicnya. Jadi saya juga belajar basic. Dan saya yakin basicnya saya menguasai basic dengan Anda mungkin lebih baik Anda. Karena IP saya itu 3 aja pas kok dulu. Jadi IP saya 3, saya masih ingat kemarin saya ketemu dengan BPA, dengan bimbingan saya di S1, ya. Saya tanya, IP kamu berapa? 3,7. Kamu berapa? 3,8. Kamu berapa? 3,9. Ya udah deh kalau gitu saya pulang aja. Saya bilang IP saya nggak nyampe segitu, saya bilang. Jadi dosennya IP-nya nggak nyampe segitu. Saya IP-nya pas 3 ya. Mereka itu semuanya 37, 38, 39. Saya ngeri sampai. Ya, mudah-mudahan bukan karena inflasi ya, tapi saya pengen supaya supaya memang ini yang harus kita yang kita inikan adalah itu bisa merepresentasikan basic knowledge, basic skills ya, dan soft skill kita. Jadi itu tolong selalu kita bangun. Nah, kalau menurut kacamata riset psikologi, maka sebetulnya spiritual quotient ini mulai harus masuk nih. Spiritual quotient. Jadi kecerdasan spiritualitas ya. Jadi saya tuh misalnya kalau pas lagi sholat duha ya, atau bukan duha, yang saya ingat kalau duha itu dulu awalnya saya sholat duha itu kalau sedih dulu, tapi akhirnya saya rutinkan ya, awalnya dulu kalau lagi sedih terpuruk duha tahajud gitu ya, dulu seperti itu. Yang kedua Senin Kemis. Senin Kemis itu biasanya saya lakukan ketika dulu saya mulai kelas 6 SD, itu saya memang itu nasihat ibu saya supaya juara katanya dulu. Saya pengen juara 1, 2, 3 karena saya biasa juara 4 waktu SD. Akhirnya saya terus mengamalkan Senin Kemis itu dari ibu saya kayak terinspirasi gitu. Lalu saya jalankan. Karena ternyata berhasil waktu itu saya malah dapat juara 1 waktu itu, alhamdulillah. Juara satunya bukan sekelas, tapi juara 1 sekelurahan, ada 4 SD. Karena waktu itu UAN ya, ujian nasional, itu saya bersyukur sekali. Itu nasihat ibu yang saya pegang waktu itu. Lah itu terus saya jalanin terus sampai SD, SMP, SMA, walaupun sering bolong-bolong ya Senin Kemisnya. Tapi hari ini kemudian ketika saya banyak mencapai banyak hal, itu saya kalau inspirasi puasa Senin Kemis katanya kan puasa itu menjauhkan kita dari api neraka, itu yang pertama. Terus yang kedua dulu menjadi sumber energi kita di muka bumi. Saya dulu banyak berpikir pada achievement saya sendiri, tapi hari ini saya berpikir untuk anak-anak saya dan untuk kedua orang tua saya. Jadi ini sehingga kita ketika menjalankannya itu kayaknya nyaman gitu loh, nikmat, ada achievement secara spiritual. Jadi saya kira spiritualitas ini jadi penting juga, salah satu kunci untuk membangun tadi yang namanya energi ya. Karena kita yakin betul energi kan sebetulnya yang pemiliknya kan bukan kita ini bagian dari energi itu ya. Jadi mudah-mudahan energi kita ini selalu baik.
menyebar secara positif ya, dan kemudian bisa menginspirasi lingkungan. Saya kira itu Mbak Dr. Aini. Ya, ya baik Prof. Ini saya jadi penasaran juga nih Prof. Mungkin langsung to the point aja ya. Kalau menurut Prof Heru, dengan di masa pandemi seperti ini, itu pola leadership seperti apa sih, Prof? Gaya kepemimpinan seperti apa yang menurut Prof Heru tepat dilakukan, terutama untuk implikasinya langsung untuk dunia rumah sakit ini kan pasti berbeda ya, gitu. Menurut Prof Heru, adakah kira-kira apa gaya kepemimpinan seperti apa yang tepat yang dilakukan oleh para leader-leader di rumah sakit ini sekarang harus melakukan style yang seperti apa untuk pola kepemimpinannya, begitu, Prof? Oke, baik. Kalau dalam kajian organisasi memang ada istilah namanya no one best approach ya. Sebetulnya tidak ada approach terbaik ya, tidak ada satu pendekatan terbaik. Artinya apa? Artinya itu sifatnya kontekstual. Cuma saya melihat bahwa seorang leader itu harus, kalau dalam kacamata barat itu ada istilah servant leadership. Jadi pemimpin yang melayani. Ini sebetulnya representasi dari keberlimpahan mental tadi, greatness. Kemudian yang kedua apa? Pemimpin yang transformasional. Kenapa transformasional? Kita sekarang berubah fasenya, normal ke new normal. Jadi ini transform. Pemimpin transformasional itu berarti apa? Pemimpin itu harus punya visi yang jelas, harus bisa menjelaskan mengapa kita berubah, dan harus bisa menjadi manajemen leader by example. Dia bisa memberi contoh ya, terhadap perubahan itu sendiri. Jadi saya kira dua ini cukup kuat, yang namanya leader by example, transformational leadership, kemudian servant leadership, ini menurut saya penting. Tapi bukan berarti kemudian transaksional leadership tidak penting. Artinya kalau kita bicara transaksional leadership, maka kita tetap harus memelihara yang namanya justice. Kita harus memelihara yang namanya fairness di dalam organisasi kita. Meskipun transaksional memang lebih cocok di situasi status quo ya, tapi dalam kondisi seperti ini pun kita tetap minta keadilan itu harus ada. Jadi memimpin di mana dia bisa mengelola proses transaksi antara organisasi dan karyawannya. Maka ini transaksional leader. Itu juga tetap dibutuhkan. Kemudian juga ada leader misalnya demokratis. Pada saat apa demokratis? Leader yang otoriter. Pada saat apa yang dia otoriter? Mungkin pada saat keputusan-keputusan tertentu yang harus diambil begitu cepat, ya, maka otoriter itu penting. Sehingga otoriter, demokratis, laissez-faire ini adalah sebuah skill. Sama halnya dengan kalau Bu Aini mengajar S1, S2 itu skill. Mungkin kalau ke S1 itu gayanya akan berbeda dengan mengajar ke S2, apalagi ke S3. Nah, ini berarti menempatkan otoriter, demokratis itu sebagai skill. Sementara ada orang yang DNA-nya otoriter, ada yang DNA-nya demokratis. Kalau DNA-nya otoriter gimana? Dimanapun dia, di kelas apapun dia tetap otoriter. Bawaan lahir ya, Prof. Ya? Bawaan lahirnya. Tapi ini sebetulnya mindset yang keliru, Mbak Dokter. Yeah, Mbak Dokter Aini. Jadi gini loh, cara berpikir kita itu harus bisa merubah, bahkan DNA pun dirubah dari cara berpikir. Bisa. Itu kalau lihat buku The Change ya, bahwa kita harus merubah sampai pada level DNA kita. Ini kita nih berubah. Jangan kita mudah kita ketika dibilang oh kamu itu ekstrovert atau introvert, maka seumur hidup kita introvert. Ya. Nah ini berarti teori itu menjadi belenggu buat kita. Tapi kita harusnya teori itu hanya untuk memetakan, dan kita bisa selalu berubah ya, kita terus berubah untuk lebih baik. Saya kira itu Bu Dokter Aini.